Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang atau selamat sore, selamat malam, kapan tergantung kalian melihatnya. Ya, di sini admin. Kalau admin sih, saya akan coba review nih Vibram 510 5 finger. Ini mungkin udah sangat langka ya kalau misalnya kita dapat barang secondnya. Ini kemarin belinya bisa dibilang baru, dan ini udah beberapa kali dipakai, tapi kondisinya masih mantap lah. Nah, 510 Vibram ini didesain untuk kegiatan yang lebih ke ini ya, pada saat kita mau trekking, pada saat kita mau berkegiatan itu, tapi pada trek atau jalur yang lembab, mulai dari lembab sampai dia basah, seperti trekking sungai. Lebih efektif sih kalau misalnya di jalan pada trek yang bebatuan dan berair basah, karena desain dari sepatu ini memang untuk dikhususkan untuk pada kegiatan-kegiatan seperti itu. Nah, ini bisa dilihat desain pada five finger itu. Kenapa dia dibilang five finger? Karena memang pada sepatu ini itu jari-jarinya itu kan memang terpisah dari mulai ibu jari, jari telunjuk, jari tengah, jari manis, sama sampai ke kelingking. Jadi masing-masing jari itu terpisah. Jadi lebih aman, tidak terkesan untuk terjepit seperti sepatu-sepatu pada umumnya. Makanya dinamakan five finger karena memang yaitu dia jari-jari pada kaki itu memang didesain untuk terpisah. Nah, materialnya sendiri ini kainnya dia memang sangat didesain untuk cepat kering karena memang biasanya memang digunakan untuk pada trek-trek yang basah maupun memiliki trek yang pada kelembapan yang tinggi. Nah, nih desain 510 ini sendiri selalu menggunakan outsole Vibram. Yang kita tahu Vibram sangat efektif untuk memberikan perhentian atau break pada saat kita melakukan trekking. Jadi ketika di kondisi bebatuan berair atau di trekking sungai, dia akan kalau bahasa awam itu menggigit. Jadi pada kecil kemungkinan kalau untuk kita tergelincir, karena memang tekanannya itu dia seperti mengikat atau menggigit pada trek-trek bebatuan ataupun trek-trek basah lainnya. Nah, Vibram untuk 510 Fingers V-Trail 2.0 ini itu didesain dengan campuran bahan 3D Cocoon. Jadi memang didesain pada outsole-nya itu khusus untuk kegiatan-kegiatan yang saya sebutkan tadi. Yang sudah pasti kalau misalnya bagi para penggiat olahraga luar ruangan pasti sudah sangat familiar dengan 510 ini. Nah, materialnya juga sangat elastis, dia rubber, tapi rubbernya benar-benar sangat elastis. Sangat elastis. Jadi nggak takut kalau misalnya di bagian sepatu itu kan kadang misalnya kalau ditekuk itu kadang memberikan bekas kan. Kalau ini dia memang sangat-sangat fleksibel dan elastis. Jadi beberapa tekukan pun itu akan sangat aman. Dan di sini juga ada tali pengaitnya yang bisa didesain untuk disesuaikan juga dengan kebutuhan teman-teman. Ini teman-teman bisa lihat. Ya. Selain outsole-nya Vibram, desain juga itu mengikuti permukaan bidang-bidang yang sangat licin. Jadi dia ada beberapa. Kalau di dalam sepatu bola tuh ada bisa dibilang gambir, atau memang ada sepatu gambir juga yang didesain untuk kenyamanan dalam kita berkegiatan. Tapi untuk didesain Vibram ini dia tidak besar seperti sepatu gambir ataupun sepatu bola pada umumnya. Bisa dilihat dia rubber Vibram. Ini desainnya dengan menggunakan 3D Cocoon.
Kalau untuk barang secondnya itu memang sangat sangat jarang ya. Sekarang itu kalau pasaran harga second itu berkisar di 500 sampai 750 ribuan. Nah kalau ini kemarin belinya itu sekitar 24 sekian. Ada juga yang dia semakin rare size-nya itu juga akan mempengaruhi harga. Nih jahitan-jahitan pada sepatunya juga dia sangat sangat kuat, memastikan bahwasannya ini akan untuk mengurangi kalau misalnya pada lekukan itu, dan untuk sobek atau koyak juga itu sangat kecil ya, sangat kecil, kecuali dia tertusuk benda tajam seperti pisau dan lain-lainnya. Tapi kalau misalnya untuk benda-benda tajam seperti di alam seperti ranting-ranting pohon itu bakal masih aman sih. Ini teman-teman bisa lihat di bagian insole dia juga itu sudah bisa dibilang permanen karena insole-nya juga dia langsung dijahit, bisa dilihat tuh, insole-nya langsung dijahit. Jadi memang insole itu langsung menyatu dengan dasar dari outsole Vibramnya. Dan Vibram 510 ini menggunakan bahan desain itu anti mikroba. Jadi biasanya kan pada kebanyakan tuh kalau sepatu lembab terus kita pakai lagi atau kering dengan sendirinya itu bakal menyebabkan bau tidak sedap pada sepatu dan juga kaki. Tapi desain 510 Vibram ini didesain dengan menggunakan sistem anti mikroba. Jadi teman-teman bagi yang ngerasa kakinya rada bau itu nggak perlu khawatir, karena memang desain dari bahan 510 ini menggunakan anti mikroba. Jadi saya sarankan kalau misalnya teman-teman banyak berkegiatan seperti rafting ataupun trekking di sungai dan lain-lain yang biasanya jalur treknya itu memiliki kelembapan yang cukup tinggi, saya sarankan untuk menggunakan Vibram ini. Dan satu lagi sebenarnya yang sering teman-teman penggiat outdoor itu sering lupa itu adalah ketika menggunakan pilihan size dari sepatunya gitu. Kalau misalnya teman-teman itu menggunakan sepatu ukuran 40, diusahakan teman-teman harus bisa upgrade minimal setengah senti. Jadi ketika teman-teman pakai 40, teman-teman bisa cari atau menggunakan sepatu itu yang ukurannya 40,5. Kenapa? Tujuannya adalah ketika pada saat teman-teman melakukan kegiatan, pada saat penurunan atau pada saat trekking itu tekanan kaki pada sepatu itu akan bertumpu pada ujung gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman masih memberikan ruang kurang lebih setengah senti, jadi dia masih bakal ada space sehingga tidak memberikan tekanan pada ujung-ujung kaki. Jadi pada saat kita jalan, jadi ujung-ujung kaki itu tidak tertekan pada ujung sepatunya. Itu kenapa disarankan kita menggunakan ukuran yang kita upgrade minimal setengah lah, misalnya 40, teman-teman bisa membeli atau memakai sepatu itu ukurannya 40,5. Itu disarankan. Belum lagi teman-teman ketika menggunakan kaos kaki, dan disarankan juga kalau untuk kaos kaki itu teman-teman juga harus bisa kondisikan sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Tapi sangat saya sarankan kalau misalnya untuk penggunaan sepatu, teman-teman harus bisa upgrade size-nya dari 40 ke 4, size kaki 40, teman-teman bisa pakai yang 40,5 atau bisa ke 41. Kali aja teman-teman nanti bakal lebih nyaman atau lebih suka menggunakan kaos kaki yang sedikit lebih tebal.
Dan rata-rata desain Vibram itu dia yang low ya, rata-rata low. Dia low seperti ini karena memang difungsikan untuk kita lebih nyaman sih. Karena kegiatannya juga jarang, ini sepatu seperti ini tuh jarang digunakan pada saat kita summit naik gunung, jadi nggak khawatir harus masuk pasir. Ya, inilah sedikit beberapa review. Ini seri Vibram V-Trail 2.0. Vibram. Ini rubber, dan ini juga rubber Vibram dengan bahan 3D cocoon. Jadi sangat elastis ya, sangat elastis. Jadi saya sarankan ketika teman-teman harus disesuaikan, ketika teman-teman mau mendaki gunung harus menyesuaikan juga sepatu yang digunakan. Ketika berkegiatan di air atau di kondisi trek yang sedikit dengan memiliki kelembapan yang tinggi, disarankan teman-teman menggunakan sepatu seperti ini. Oke, mungkin ini aja sedikit review dari sepatu Vibram 5 V-Trail 2.0. Sampai ketemu di review selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.